Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di video kali ini saya ingin membahas satu topik yang penting, yaitu tentang ta'rif. Ta'rif kalau dalam bahasa fikih itu disebut sebagai wukuf, yaitu berdiam diri duduk di suatu tempat. Hal yaitu ta'rif atau wukuf di Arafah itu termasuk rukun, ya, termasuk rukun haji. Ta'rif yang wajib itu adalah di Arafah karena termasuk rukun haji. Kemudian apakah ada ta'rif yaitu wukuf di masjid-masjid, ya, selain Arafah, ya? Apakah ada itu dan apakah itu disunahkan dan apakah itu dilarang? Nah, di sini ada kaidah penting, yaitu kalau ada sesuatu ada asal dalilnya, maka itu bukan bid'ah. Tapi kalau tidak ada asalnya sama sekali, ya, maka itu termasuk bid'ah. Ya. Namun ta'rif di sini yang akan saya bahas itu ta'rif versi Sufi Hadramut. Karena beberapa tokoh Sufi Hadramut, ya, yang mengklaim diri mereka ikut mazhab Syafi'i, mereka bilang bahwa wukuf di halamannya masjid itu termasuk wukuf yang disunahkan atau tidak ada larangannya. Nah, di sini saya langsung masuk ke poin ketiga, ya. Apa perbedaan antara ta'rif di zaman yang dilakukan oleh seorang sahabat dan tabi'in yaitu Abdullah bin Abbas dengan ta'rif yang dilakukan oleh Sufi Hadramut? Nah, di sini ada artikel mukhalafat yaum Arafah inda Sufiyah Hadramut, karena hari ini hari Arafah, maka disunahkan untuk berdoa dan berzikir, ya, karena doa hari ini mustajab, ya, punya pahala keutamaan, bonusnya banyak sampai matahari terbenam. Kalau sore ini ada yang terlambat tidak berdoa, tidak berzikir, maka bisa dilakukan malam hari, ya, thuluthul akhir, yaitu thuluthul lail, ya, sepertiga malam itu masih mustajab, ya, dan seperti itu. Nah, jadi kita kalau ada bonus pahala maka kita manfaatkan dengan amalan yang masyru', yang disyariatkan, bukan dengan amalan yang tidak disyariatkan. Di sini ada mukhalafah, yaitu menyelisih at-ta'rif bisaha khailat tarim. Jadi di tarim itu ada halaman atau lapangan disebut khailah, ya. Seperti ini halamannya. Nah, ini di tarim. Orang-orang berkumpul di sini di halaman masjid, bukan di dalam masjid. Nah, bagaimana hukum yang mereka lakukan ini? Nah, kita lihat di sini artikelnya. Nah, di sini lam yakun at-ta'rif bighairi Arafah ma'hudan fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aktsaru ahd al-khulafa ar-rasyidin faqad kana indahum ta'rif wahid wa huwa al-ma'mul fi Arafah. Jadi di zaman para khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, yang namanya wukuf atau ta'rif itu orang-orang berkumpul untuk beribadah di suatu tempat, ya, itu hanya di Arafah saja, ya. ثم فعل بعض الصحابة والتابعين فيما بعد تعريفا في بعض المساجد اجتهادا منهم واقتداء بهم بعض أهل العلم واقتدى بهم بعض أهل العلم ورأوا مشروعية ذلك. Kemudian ketika di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib,
Abdullah bin Abbas itu melakukan wukuf di masjid, ya, di masjid di Irak sana, ya. Dan sebagian para sahabat melakukannya, sebagian sahabat ada yang tidak melakukannya, kebanyakan sahabat tidak melakukannya. Namun ada beberapa sahabat yang melakukannya, termasuk juga tabi'in. Nah, wa hunaka min ahli ilm karaha dzalik. Sebagian dari ahli ilmu, ya, mereka mengatakan bahwa itu makruh, ya. Wa hunaka man hakama alaihi bi annahu bid'ah. Sebagian dari mereka ada yang bilang bahwa ini bid'ah. Kama naqala dzalika mathalan 'anil Imam Abu Bakar At-Tartushi Al-Maliki. Ya, jadi dalam mazhab Imam Malik itu wukuf selain di Arafah itu bid'ah, ya. Qala al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' wa karahahu jama'at minhum Nafi' Maula Ibn Umar wa Ibrahim An-Nakhai wa Malik bin Anas wa ghairihim. Nah, ini sahabat-sahabat yang memakruhkan ini, ya. Memakruhkan perbuatan tersebut, yaitu menetap di masjid dari setelah sholat asar sampai matahari terbenam, ya. Sebagian ada yang bilang itu tidak bid'ah, ada yang bilang makruh, ada yang itu bilang bid'ah. Baik, kemudian wa yuhawil sufiyah tarim an yastadillu ala masyru'iyya ma yaf'alunahu min at-ta'rif fi sahha khailah bima warada 'an salaf. Namun sufiyah tarim ini mereka mengatakan, loh ini masyru', ya, ini boleh, ya, karena mereka pakai dalil Abdullah bin Abbas, ya. Lakin istidlalahum dzalika la yastaqim wa la yasih lil qari'il kabir lil fariq al kabir bain al fi'lain min iddah nawahi. Namun cara mereka mengambil dalil itu tidak benar, ya. Karena ada perbedaan besar antara amalan yang mereka lakukan dengan amalan yang para sahabat lakukan. Sisi pertama, an-nahya al-awwal anna ma fa'alahu min as-sahaba wa tabi'in innama haddadu al-fi'l bil masjid wa lam yaj'aluhu fi ayyi makan akhar fa min dhalika ma warada an Ibn Abbas. Kana Ibn Abbas awwala man 'arraf bil Basrah صعد المنبر فقرأ البقرة وآل عمران ففسرهما حرفا. Nah, kemudian di sini dijelaskan alasan pertama, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, mereka melakukan itu di masjid, ya, dan mereka tidak melakukannya di tempat lain seperti lapangan, ya, atau pasar atau apalah, ya, intinya di masjid. Famin dzalika ma warada an Ibnu Abbas, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas dulu itu melakukan wukuf atau Arafah di Basrah, ya, di kota Basrah. Kemudian beliau naik mimbar, kemudian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan juga menafsirkannya huruf-huruf. Maksudnya ditafsirkan makna-makna ayat itu. Berarti beliau membaca Al-Quran dan mengajarkan tafsirnya. Ya, bisa dianggap itu kajian, ya. Baik. Kemudian yang kedua, nahya tsaniya al-iltizam al-mutaqaddimin bis sunnah wa adam ihdath al-bid'ah. Kemudian alasan kedua yaitu para ulama mutaqaddimin itu mereka fokus pada sunnah dan mereka menjauh sekali dari yang namanya bid'ah. Qad kanu yaqsudun al-masajid ashiya Arafah li ada al-ibadah. Jadi mereka ke masjid itu, berkumpulnya mereka di masjid itu untuk melakukan ibadah yang sudah disyariatkan, seperti membaca Al-Quran, zikir, ya, berdoa, ya. Allati la mukhalafah syar'an fiha, yang tidak ada perselisihan, ya, di syariat tersebut. Wa min dzalika al-i'tikaf. Jadi bisa diartikan wukuf ini sebagai i'tikaf. Jadi kalau ada seseorang misalnya di sore hari Jumat, dia setelah asar berdiam diri di masjid sampai matahari tenggelam, dia berdoa dan berzikir, baca Al-Quran di situ.
Apakah ini dia melakukan bid'ah? Tidak, ini namanya i'tikaf, dan i'tikaf itu sunnah ya. Baik itu dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Tidak masalah. Bahkan kalau masjid penuh itu bagus ya. Tidak boleh kita menghalangi orang-orang itu untuk masuk masjid. Justru masjid itu harus dimakmurkan di waktu-waktu doa diijabahi. Ya. Lakin as-sufiyah lam yataqayyadu bis sunnah. Namun para sufi tarim ini mereka tidak mengikuti sunnah ya. Wa waqa'u fil bid'ah, dan mereka malah jatuh pada kebid'ahan. Wal mukhalafat badalun ala dzalika ma warada fil kitab. Yaitu mereka tidak mengikuti sunnah Ibnu Abbas ya. Mereka bukan kumpul di masjid tapi kumpul di halaman luar masjid ya. Ad-dalil qawim fi dzikr syai' min adat tarim. Ya. Jadi di sini ada sumber bagaimana cara mereka melakukan ritual ta'rif ini. Karena ritual ta'rif ini menurut versi Sufi Tarim dengan versi para salaf itu beda. Ya. Nah, nanti insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. Ya. Jadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalian paham bahwa ta'rif itu ada asalnya. Ya. Tidak dilarang. Ya. Dia menjadi bid'ah kalau itu ada zikir khusus atau ada orang mewajibkan harus wukuf ya, atau menganggap ini sebagai sunnah yang harus dilakukan berkali-kali, itu juga tidak, karena ini sesuatu yang ada asal ya, itu dibolehkan, disunahkan ya. Tapi menganggap itu harus dilakukan itu maksudnya bid'ah. Dan tidak ada larangan melakukan i'tikaf ya, karena i'tikaf itu masyru', khususnya kalau di waktu-waktu doa diijabahi. Jadi seperti itu ya, semoga jelas supaya tidak terjadi salah paham. Sekian.